Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dalam video yang perdana ini, saya akan mereview sebuah tripod ya, yang baru saya beli ini di online shop karena saat ini sedang pandemi COVID-19, jadi cuma bisa belanja dari rumah aja. Oke. Ini dia barangnya, masih terbungkus rapi ya. Penasaran tripod apa yang bakal kita review kali ini? Mari kita unboxing dulu. Oke, here we go. Jadi tripod yang akan saya review kali ini adalah dari merek Excel seri Tripod 300. Oke, sesuai dengan yang tertulis di dusnya, tripod ini engineered to be used for professional video camcorders. Jadi dengan kata lain, tripod ini didesain untuk videografi ya sebenarnya, tapi untuk foto juga tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat bisa digunakan untuk foto juga. Untuk spesifikasinya sendiri, tinggi maksimalnya 166 cm, kemudian panjang minimalnya saat sedang tidak dipanjangkan atau sedang tidak ditinggikan adalah 630 mm, 63 cm. Kemudian panjangnya saat dilipat atau folded adalah 70 cm. Dan untuk beratnya sendiri, bobotnya sekitar 1,78 kilo ya. Oke, kita buka sekarang. So this is what's in the box. Cukup berat juga ya bobotnya, lebih berat dari tripod saya yang lama. Jadi kita dapat ini juga ya, case tripod ini warna hitam polos. Kalau dari bahannya ini sedikit tipis ya, ini bahannya dari kanvas, sekitar 1 lapis kain saja, tapi sebenarnya ini sudah cukup kalau hanya untuk membungkus. Kita buka ya. Oke, jadi resletingnya cukup pendek juga ternyata, jadi nggak sampai membuka semuanya. Dan ini dia tripodnya, masih dibungkus dengan plastik. Kita buka dengan sangat hati-hati. Oke, mantap juga bro. Bahannya dari aluminium dan ini ada handle-nya. Jadi kalau mau dibawa-bawa gampang, sudah ada handle-nya, nggak usah dipegang bagian kakinya, soalnya itu kalau buat saya cukup merepotkan sekali ya. Kita akan mulai bahas fitur-fitur yang ada pada tripodnya dari ujung atas hingga ujung kaki ya, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Oke, jadi bagian pertama yang akan kita bahas adalah bagian headnya dulu. Jadi tripod Excel Tripod 300 ini menggunakan head jenis fluid head. Jadi fluid head ini menggunakan semacam mekanisme hidrolik ya, untuk memungkinkan pergerakan head yang smooth, yang mulus, baik itu tilting maupun panning. Ini gerakannya sangat ringan, sangat mulus, sangat luas, hampir tidak ada hambatan sama sekali, bahkan mungkin tidak ada hambatan. Kemudian di bagian atas terdapat yang namanya quick release plate. Jadi kalau kita mau memasangkan gerak atas tripodnya, kita tinggal pasangkan plate ini ke bagian bawah kamera seperti ini ya. Nah, kita coba pasangkan.
Nah, sudah terpasang dengan sempurna, sudah terkunci pada tempatnya. Kemudian tinggal kita pasangkan saja ke bagian atas headnya. Nah, sempurna, sudah terkunci dengan sempurna. Kemudian yang lebih menariknya lagi adalah si bagian plate-nya ini bisa diberdirikan atau dibikin vertikal ya. Kita buka dulu kunciannya. Kita tekan tombolnya yang ada di bagian depan. Tinggal kita buka seperti ini. Nah, dia bisa langsung merubah kedudukannya menjadi vertikal 90 derajat. Dan ini sangat membantu sekali kalau kita ingin mengambil foto portrait gitu ya, atau mungkin dalam konteks sehari-harinya membuat pas foto yang posisi kamera harus vertikal. Dan untuk menguncinya tinggal kita tekan saja ke bawah. Langsung terkunci lagi. Oke, sekarang kita lepaskan dulu saja bodi kameranya. Kalau sudah selesai tinggal dicabut lagi, tinggal dilepas dari dudukannya. Dan keuntungan dari quick release plate ini adalah kalau mau memasangkan lagi ke tripodnya dengan langsung dan cepat, si bagian plate-nya ini nggak usah dibuka lagi, bisa tetap dipasangkan di bagian bawah kameranya. Kemudian di sini juga ada water pass ya, yang berfungsi untuk memeriksa kemiringan terrain atau kemiringan medan tanah. Di sini terdapat dua water pass, yang satu ada di pangkal kaki tripod, sedangkan yang satunya lagi ada di bagian bawah head dan ukurannya itu lebih kecil. Bagian berikutnya yang akan saya bahas adalah bagian kakinya ya, bagian kaki tripod. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bagian kaki pada tripod Excel tripod 300 ini terbuat dari aluminium dengan bahan yang lebih tebal kalau dibandingkan dengan tripod saya yang lama, merek Febon CX300. Kemudian untuk menguncinya juga menggunakan tipe flip lock, jadi cukup dibuka tutup saja untuk menguncinya. Kemudian di bagian kakinya ya, ini bagian yang sangat berbeda dari tripod Febon yang punya saya pakai ngetek video ini. Kalau tripod yang Febon untuk kakinya bentuknya sudah fix ya, sudah kaku. Nah, kalau yang ini kakinya ini termasuk tipe yang fleksibel ya, jadi bisa mengikuti kemiringan tanah, kemiringan medan yang dipijakinya. Kemudian di bagian kolom tengahnya juga terdapat satu pengunci lagi. Jadi kalau si tripodnya ini sudah dibentangkan seperti ini, si penguncinya ini harus kita putar terlebih dulu, cukup sedikit saja, dia akan langsung mengunci dengan kencang. Sekarang kita akan lihat seberapa tinggi tripod ini dan juga seberapa berat beban yang bisa ditahannya. Oke, kita panjangkan dulu kaki-kakinya. Jadi tripod Excel tripod 300 ini terdiri atas 3 ruas kaki ya. Ketika kakinya sudah turun, sekarang kita bentangkan. Kunci. Oke, jadi setelah ketiga ruas kakinya diturunkan,
tinggi tripodnya sekitar sepantaran dagu saya. Tapi sepertinya untuk ketinggian segini belum ada 166 cm ya, karena tinggi badan saya sendiri adalah 170 cm. Jadi seharusnya tinggi maksimal tripod ini ada sekitar 4 cm di bawah ujung atas kepala saya. Ini masih bisa kita tambah ketinggiannya dengan menggunakan ini. Bisa kita putar. Ini bagian pemutarnya juga mengingatkan pada sedotan pensil yang kita pakai waktu sekolah dulu ya. Tapi sebelum itu saya ingin memasangkan beban dulu di bagian atas tripod ini. Untuk itu saya menggunakan body kamera yang tadi, tapi dengan tambahan battery grip dan lensa delay juga res eksternal, dan ini merupakan setup paling berat dari kamera saya. Mungkin bobotnya tidak sampai 4 kilo ya, karena beban maksimal dari tripod XL Bipod 300 ini adalah sekitar 4 kilo. Yang saya ini mungkin sekitar paling banter 2 kilo, tapi nggak apa-apa. Kita akan lihat kestabilan dan kekokohan dari tripod ini. Sekarang kita pasangkan. Saya akan coba menambah ketinggian tripodnya sampai ke maksimalnya. Ini sudah di ketinggian maksimalnya, dan saat saya guncangkan sedikit cukup rigid juga ya. Jadi di ketinggian maksimalnya ini saya coba untuk melakukan kamera movement panning dan tilting. Untuk tilt up-nya tadi kurang smooth ya, agak goyang gitu, kurang stabil. Untuk tilt down-nya agak berat ya, mungkin karena faktor beban kameranya. Kemudian untuk panning-nya ke sebelah kiri smooth, mulus, lancar. Begitu juga dengan ke kanan, lancar jaya. Jadi di ketinggian maksimalnya tripod ini sudah kurang stabil, dan ini wajar karena biasanya di ketinggian maksimal ini kestabilan tripod jadi berkurang. Di bagian bawahnya saya tadi lupa menyebutkan ada semacam kait gitu atau hook, dan ini bisa digunakan untuk memperkuat kestabilan tripod dengan menggunakan beban di bagian bawahnya. Bisa dengan menggunakan sandbag ataupun tas yang diisi dengan beban berat. Oke teman-teman, jadi dari hasil pembahasan kita tadi saya akan menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, tripod ini memiliki tinggi maksimal 166 cm, dan ini tergolong ideal ya untuk pengambilan gambar high angle dan sejajar mata dalam posisi berdiri. Terus tinggi minimalnya juga masih ideal untuk angle yang tidak terlalu rendah. Tapi untuk penyimpanan dan transportingnya kurang praktis ya, karena ukuran foldednya 70 cm terlalu panjang menurut saya, dan itu bisa merepotkan saat dibawa traveling. Kemudian bobot tripodnya cukup berat ya, yaitu 1,8 kilo. Tripod ini dapat menampung beban hingga 4 kilo, dan ini lebih dari cukup untuk bobot kamera DSLR yang rata-ratanya memiliki berat 700 gram hingga 1,5 kg. Kemudian dari keseluruhan fitur yang ada pada tripod ini, fitur fluid head, quick release plate, pengunci kaki, handle, dan pengait beban menurut saya merupakan fitur yang paling worth it ya dari tripod ini. Fluid head ini menjamin panning dan tilting yang smooth, sedangkan release plate dan pengunci kakinya mempermudah pengoperasian tripod di lapangan. Kalau untuk handle-nya sendiri, ini dapat mempermudah saat kita membawa tripod di lapangannya ya, karena 1,8 kilo itu termasuk berat ya, apalagi kalau ditambah dengan kamera yang terpasang di atasnya. Sedangkan kalau salah satu kelemahan dari tripod ini menurut saya terletak pada water pass-nya ya, yang penempatannya kurang ideal dan agak tersembunyi di bawah head ya, jadi letak water pass-nya kurang user friendly menurut saya. Kemudian kestabilan.
Tripod ini tergolong stabil, ditopang oleh kaki yang terbuat dari aluminium yang kuat dan ujung kaki yang memiliki area pijakan yang lebih luas. Tapi untuk di ketinggian maksimalnya, tripod ini berkurang kestabilannya, apalagi kalau beban kameranya berat ya, sehingga sangat disarankan untuk menggunakan tripod ini sampai ketinggian sedagu kita saja ya, atau ketika ruasnya kakinya sudah dipanjangkan. Kalau benar-benar memerlukan ketinggian yang maksimal, sangat disarankan untuk memasangkan pemberat pada bagian bawah tripod dengan memanfaatkan kait di bawah kolom tengah tripod ini agar kestabilannya bertambah. Perlu dicatat juga ya kalau ujung kaki tripod ini kurang mencengkram kalau di permukaan yang licin, misalnya lantai keramik. Kemudian harga tripod ini berkisar antara 400 sampai 500 ribu rupiah ya, dan kalau kita mempertimbangkan fitur dan kehandalan tripodnya, ini termasuk harga yang relatif terjangkau. Namun perlu diperhatikan juga bahwa harga barang biasanya berbanding lurus dengan build quality-nya. Jadi berdasarkan pembahasan kita tadi, saya sangat menyarankan tripod Exoripod 300 ini untuk digunakan pada videografi dan juga fotografi, baik itu penghobi maupun profesional yang memerlukan tripod mumpuni dengan harga yang tidak terlalu menjebol kantong. Baik, demikian review pertama saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya sudah nonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk tahu update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.